Halo semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Sherly akan membawakan sebuah materi yaitu uji regresi linear sederhana dengan SPSS pada mata kuliah Pancasila dan hasil studi nilai mahasiswa pada mata kuliah PPKN. Nah, tujuannya yang pertama, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana yaitu 1. Valid dan reliabel. Yang kedua, normal dan linear. Pasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Membandingkan nilai T hitung dengan tabel. Pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk data-datanya pada nilai-nilai variabelnya, Sherly sudah menyiapkan sikap Pancasila pada mahasiswa dan nilai hasil UAS pada matkul PPKN atau Y. Nah, ini adalah berupa nilai-nilai dari X, sedangkan ini adalah nilai-nilai dari Y. Lalu kemudian kita masuk ke variabel view. Kita buat di sini namanya X, terus Y, desimal kita bikin 0. Untuk labelnya di sini tinggal saya copy saja. Lalu saya salin untuk data X-nya. Sedangkan data Y sama seperti itu tadi, di copy juga. Lalu kita salin di data Y. Nah, kita masuk ke analisis. Masuk ke regression. Selanjutnya ke linear. Nah, untuk model summary, output bagian yang kedua itu model summary. Tabel di sini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R, yaitu sebesar 0,976. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,952 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat atau partisipasi lah sebesar 0,952%. Nah, untuk bagian ketiga atau ANOVA, dari output tersebut diketahui bahwa bahwa nilai F hitung yaitu adalah 360,150 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust X terhadap variabel partisipasi Y.
Nah, untuk koefisien regresi X sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,4. Maksud saya 0,253. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, untuk catatan dari koefisien atau cara mencari T-table sama dengan A per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1 sama dengan 0,05 adalah hasil yang sudah fix dari rumusnya dibagi 2 dibagi 53 dikurang 1 ke 1 sama dengan 0,025 dibagi 51 dilihat pada distribusi nilai T-table sama dengan 2,08. Nah, untuk nilai residual statistik, prediksi value-nya bagian minimum 15,46, maksimum 19,25, min 16,90, standar deviation 1,302 dan nilai N-nya ada 20. Residual minus 460, maksimumnya 0,288, minnya 0,000, standar deviation 0,291, sedangkan nilai N-nya 20. Yang ketiga, standar prediksi value, minimumnya minus 1,106, maksimumnya 1,805, minnya 0,000, standar deviation 1000, dan N 20. Yang terakhir ialah standar residual minus 10538. Nah, sedangkan nilai standar residual minimumnya adalah min 1,538, maksimum 0,962, minnya 0,000, standar deviation 0,93, maksud saya 0,973, dan N 20. Maka variasi pengaruhnya dari dependent variable yaitu sikap Pancasila pada mahasiswa. Nah, setelah nilai-nilai dari ini sudah siap, sudah saya jelaskan semua, lalu kita masuk ke bagian analisis lagi, dan untuk terakhir kalinya kita masuk ke bagian non-parametric test, lalu legalisi dialogs, dan one sample case. Nah, bagian dari unstandardized residual atau RES 1 kita masukkan ke dalam tes variable list. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Untuk data regressionnya ada variables and. Nah, untuk bagian dari regression, variables and sorts or removed. Untuk variables and sort-nya ada hasil nilai UAS pada matkul PPKN, metode enter, dividend, variabel, sikap Pancasila pada Pancasila, dan maksud saya adalah saya mungkin salah ketik tadi, sikap Pancasila pada masyarakat. Yang kedua, untuk model summary, didapat nilai R 0,976, R square-nya 0,952. Nah, untuk predictors atau konstan hasil nilai UAS pada matkul PPKN, dan untuk dependent variable yaitu sikap Pancasila pada mahasiswa. Yang ketiga ialah ANOVA. Untuk model regression didapat dari sum of sequence 32, nah, untuk
tabel dari coefficients. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel coefficients, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,01 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sikap Pancasila pada mahasiswa berpengaruh terhadap variabel hasil nilai UAS pada matkul PPKN. Nah, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar dari 18,978 atau lebih besar dari tabel 2,008 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dari sikap Pancasila pada mahasiswa atau X berpengaruh terhadap variabel hasil nilai UAS pada matkul PPKN atau Y. Nah, selanjutnya ialah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini adalah hasil dari normal parameters, most extreme difference, test statistik, yang dimana ialah test distribution-nya normal, yang kedua kalkulasi dari data, yang ketiga indikasi dari koreksi, yang keempat metode dari 10.000 samples dengan starting 2 juta. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu lagi. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.